Saat ini Hukum ID sedang berada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tepatnya hari Selasa tanggal 12 November 2024 untuk mengikuti kelanjutan sidang dari advokat Tony Budijaya yang diduga melakukan perbuatan melawan penguasa. Bagaimana hasil dari sidang tersebut? Ikuti terus Hukum ID. Pandangan abang dengan pembacaan etsis pada hari ini? Ya, sebagaimana yang sudah kita simak, kita dengar bersama, hakim berpendapat eksepsi yang telah saya ajukan tidak dapat diterima. Ya, artinya proses perkara dilanjutkan. Tentu ini bukan suatu hal yang menggembirakan, tetapi saya percaya ada satu proses perjuangan yang memang harus kita jalani bersama. Ya, saya percaya di ujungnya nanti ada kebaikan yang akan terrealisasi dalam kasus ini. Ya, saya terus terang keberatan, dan saya sudah secara resmi menyatakan keberatan, ya, sekaligus upaya perlawanan atas putusan Sela tadi. Ya, dan saya juga meminta agar dari JPU bisa menghadirkan si pelaku kriminalisasi terhadap saya, yaitu Saudara Alexius Darmadi dan Saudara Rusmin Wijaya selaku kuasa hukumnya, ya, untuk didengar keterangannya dengan ancaman pemberian keterangan palsu di muka pengadilan apabila keterangan itu ternyata terbukti tidak benar. Jadi itu yang terjadi. Saya juga tetap mohon dukungan dan doa dari teman-teman semua, ya, agar perkara ini bisa terus dapat atensi yang patut, ya, karena menurut saya banyak hal yang nampaknya masih perlu diperiksa dan dipertimbangkan oleh majelis, ya, untuk kemudian jatuhkan dalam putusan akhir. Jadi masih terbuka peluang bagi kita untuk berjuang dan mendapatkan keadilan dari dalam perkara ini. Jadi yang dikatakan eksepsi itu poin-poin yang abang merasa kurang ini gimana, yang mana aja, Bang? Ya, ada beberapa eksepsi yang secara langsung majelis menyatakan tidak dapat diterima. Tentu saya menyatakan keberatan saya sekali, karena jelas segala sesuatu dalam proses hukum baru bisa diperiksa apabila secara formalitas dapat dipertanggungjawabkan. Apabila satu proses atau prosedur tidak tepat secara hukum, tentu saya yakin tidak dipaksakan untuk dilanjutkan, ya. Namun ya disayangkan majelis berpendapat sebagian eksepsi yang setelah saya ajukan masuk ke dalam pokok perkara, jadi akan diuji belakangan. Ya, namun terkait dengan identitas, ya, terkait dengan TKP tempat kejadian perkara yang secara faktual ada di Jakarta Pusat pada saat itu sayangnya belum mendapatkan atensi khusus. Dan yang memang nampaknya perlu mendapatkan atensi khusus adalah kenyataan bahwa ada proses pemeriksaan atas dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku kriminalisasi terhadap saya yang sudah diajukan ke Polda Metro Jaya, yang nampaknya juga belum dipertimbangkan oleh majelis hakim saat menjatuhkan putusan selanjutnya. Oke, sekali lagi, abang merasa puas dengan eksepsi pada hari ini? Putusan tentu saya tidak puas, ya, tapi saya senang, berarti saya masih diizinkan untuk bisa merasakan kepedihan, kekhawatiran, ya, ketidakadilan sebagaimana yang saya yakin dirasakan oleh banyak orang di negeri ini. Jadi saya bisa semakin empati, saya bisa merasa bahwa apa yang saya perjuangkan sekarang bukan saya sendiri, saya juga ingin berjuang buat, ya, teman-teman siapapun mereka yang pernah atau sudah mengalami kejadian yang sama seperti saya, apakah itu sedang dikriminalisasi ataukah itu sedang mengalami ketidakadilan. Jadi saya pastikan buat siapapun itu, ya, saya akan terus berjuang, ya, dan saya berharap kalian juga stay with me, berjuang bersama-sama saya. Saya yakin sekali pada ujungnya namanya kebenaran akan menang. Pada ujungnya segala kepalsuan akan dihancurkan. Jadi jangan pernah takut, ya. Saya yakin, ya, Tuhan terus menuntun kita dalam proses ini, dan semua yang terbaik akan terjadi pada waktunya. Oke, harapan dan ketegasan abang untuk sidang selanjutnya minggu depan, Bang? Ya, saya tentu akan mengikuti sidang ini dengan itikat baik dan dengan penuh semangat, ya, dan saya juga berharap teman-teman yang selama ini mensupport baik secara langsung maupun nggak langsung, baik yang sudah memberikan masukan lewat sebagai sahabat pengadilan atau amicus curiae, itu juga bisa ikut berpartisipasi sehingga bisa terus menyaksikan apa yang terjadi dan juga bisa memberikan kritisi, ya, atau perspektif yang khusus terhadap kejanggalan-kejanggalan yang terjadi selama proses persidangan ini. Dan saya juga percaya dunia advokat
terus akan melihat ya apa yang terjadi Kebenaran. terhadap profesi advokat Indonesia. Saya percaya yang kita alami sekarang, walaupun kelihatan kecil hanya satu pengadilan negeri Jakarta Selatan, tapi sudah menjadi atensi masyarakat global secara luas. Ya, saya sudah mendapatkan banyak pertanyaan dan banyak pernyataan concern dari berbagai lembaga-lembaga maupun teman-teman di berbagai negara. Saya berharap perkara ini bisa diputus dengan cepat supaya nama baik Indonesia, khususnya penegakan hukum Indonesia dan penghormatan terhadap profesi advokat bisa diakui dan tidak menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat umum maupun masyarakat global. Itu harapan saya. Ada lagi Bang? Cukup, ya. Terima kasih Bang ya. Ini.